review kulkas baru yang kita beli karena pertama kita butuh space kulkas yang lebih besar. Kenapa butuh lebih besar? Supaya ya kalau prep bisa lebih banyak yang kita prep. Timbangannya yang pertama tips juga nih buat kalau mau cari kulkas atau beli kulkas baru adalah dimensinya dulu. Kita harus menentukan space yang kita punya dengan kulkas yang mau kita cari. Karena kulkas ada yang kecil, ada yang besar. Nah, tergantung dari space-nya. Kebetulan di rumah kita space-nya tuh cukup lebar dapurnya. Nah, kalau bisa dilihat dari kulkasnya sendiri pas ya. Nanti juga kita coba untuk buka pintunya, empat-empatnya nanti kelihatan. Yang kita beli mereknya Sharp. Nggak tahu kenapa dari dulu kita belinya Sharp terus, dari AC, kulkas, terus dan lain-lain. Nah, yang ini Sharp SJIF51 PGBK. Halo guys gitu. Halo guys. Kalian mau ngapain? Oh, ada SJIF51 PGCG. Beda-beda tipe. Jadi dia tuh punya 3 keluarga varian. 50, 51, PGBK sama yang satu apa gitu. Kalau yang 50 50 itu 2 pintu dia side by side, tapi pintunya cuma 2. ini harganya berapa Mas Abe? Harganya kalau dilihat dari toko marketplace online, toko hijau atau toko oranye itu variatif antara 10 sampai 11 juta. Tapi ini kita dapat di toko sekitar Cilegon sendiri itu kena harganya 9.250.000. Murah Banget. Jadi Karena ada toko satunya yang mau kasih aku 9,5. 9,5. Satu lagi 98. Jadi kan beda 200.000, 500.000 kan kerasa banget sih. Jadi beruntung sekali alhamdulillah kita punya kulkas baru. Yeay. Spesifikasi umum. Pertama dimensinya ini dia tingginya 180 cm. Terus lebar kesininya sekitar 80 cm atau tepatnya sih 79,5. Ke dalamnya itu 70 cm. Nah, kalau misal kapasitas secara keseluruhan dia bisa menampung sekitar 470 liter. Yang sebelumnya berapa? Kapasitas sebelumnya itu 274 liter. 2 pintu, tapi emang tinggi. Kapasitas sebelumnya juga tingginya hampir setinggi ini. Jadi lebih tinggi sih sebenarnya. Ini cukup nggak lewat pintu yang cuma satu pintunya? Nah, tanya menarik. Jadi ini cukup kalau teman-teman pintu standar Indonesia ya, itu kan tingginya mungkin sekitar 200 cm atau 2 meter. Nah ini masuk, jadi nggak perlu bongkar pintu. Dia selama yang ngangkat, maksudnya berdua yang nggak bisa sendirian itu bisa masuk gitu aja, aman. Ini kan mepet banget nih, harusnya kan ada jaraknya. Gimana dong? Oke. Kenapa harus dikasih jarak? Karena supaya kulkas ini kan mengeluarkan panas sekitarnya, sekelilingnya. Maksudnya jarak itu supaya panasnya tuh nggak ngumpul dalam suatu ruangan tertentu. Jadi kalau misalnya panasnya terkumpul itu bisa cepat rusak. Untungnya di sini space-nya kan cuma di bawah aja. Jadi sebenarnya dari sisi kanan sisi kiri tetap masih banyak space untuk panas itu bisa mengalir keluar atau kemanapun. Jadi nggak panas-panas banget. Jadi aman-aman aja. Terus juga belakangnya punya kita jaraknya Oh, iya. lumayan banget. Jarak di belakang ini itu kalau misalnya di shoot itu sekitar 15 cm. Normalnya sih sekitar 10 cm. Intinya adalah jarak itu supaya panas yang keluar masih bisa disebarkan atau tidak membuat mesinnya ini cepat panas. Ini kulkasnya berapa watt, Mas Nah, Abe? untuk konsumsi listrik, Sebentar, krik banget Mas Abe. Ya udah, ini wattnya berapa? ini konsumsi listriknya sebenarnya dia 180 watt untuk pertama kali colok. Tapi ini tipenya inverter. Inverter maksudnya adalah ketika dia sudah mencapai suhu yang ditentukan, kompresornya berhenti bekerja. Jadi konsumsi listriknya juga akan turun, mungkin sekitar 60 sampai 70 watt saja. Kulkas ini cenderung wattnya lebih kecil ya daripada rice cooker. Ya, jadi intinya dia nggak akan panas terus-terusan.
Jadi kalau misalnya sekarang nih ini lagi hangat, nanti kalau dia sudah menyentuh suhu yang ditentukan dalamnya, dia akan panasnya akan hilang, lebih dingin lagi. Ini kulkas ini fitur unggulannya apa ya, Mas Abe? Fitur unggulan pertama dia inverter, konsumen listrik bisa jauh lebih hemat. Yang kedua dia udah pakai plasma cluster. Apa tuh plasma cluster? Ini teknologinya Sharp yang intinya adalah untuk menjaga kualitas makanan di dalam itu tidak cepat busuk atau tidak cepat rusak. Ada yang lain nggak? Ada yang lain ya. Dia punya banyak fitur di sini. Ada hemat energi, ada fitur Lock. Nah, ada ini di settingnya hemat energi. Hemat energi itu dia kulkas yang bagian atas itu 6 derajat, yang di bawah minus 16. Itu bisa diatur. Kalau mau lebih tinggi lagi berarti fitur hemat energi ini nggak dipakai. Terus dia punya alarm pintu ya? Ah ya, jadi kalau pintunya tidak ditutup dalam waktu sekitar 30 detik, dia akan alarm pip 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 ngingetin bahwasanya pintunya belum tertutup. Jadi dia akan berulang terus sampai pintunya ditutup, baru dia diam. Oke. Buat teman-teman yang nggak tahu plasma cluster itu apa, jadi sebenarnya itu fitur untuk mencegah konten atau isi dari kulkas ini dari bakteri, virus, dan jamur. Itu intinya Dan supaya bau tidak sedap. dan bau tidak sedap. Intinya adalah isinya akan jauh lebih awet. Itu juga bisa dinyalain atau dimatiin ya? Itu bisa disetting. Kalau mau pakai fitur itu nanti akan di sini keterangannya ada. Oke. Lalu bahannya sendiri sebenarnya pintu ini dari tempered glass. Tempered glass itu kayak handphone kita. Jadi nggak bisa tempel magnet kulkas ya? Jadi nggak bisa tempered kulkas. Tapi bisa ngaca. Ini kan kelihatan gambar di sini. Oke, hai. Hai. Jadi keren sih kalau misalnya punya kulkas kayak gini tuh. Iya keren aja. Berasa mewah padahal harganya nggak mahal-mahal banget. Jadi ini 4 pintu, yang di atas bagian refrigerator atau kulkasnya, intinya di bawah adalah bagian freezer. Buka, boom. Kalau teman-teman. Aduh. Jadi kalau teman-teman lihat gede banget ya, luas. Nah, kalau seri yang 50 tadi dia sebelah kanan dan sebelah kiri ya? Tuh. Bedanya seri 50 sama Beda 51. pintunya. Yang 50 itu cuma 2 pintunya, saya biasa juga. Cuman dia ngebelah bagi 2. Isinya pun sama, jadi ada separator yang sebelah kiri freezer, sebelah kanan kulkas. Kalau yang tipe 50, yang atas kulkas, yang bawah freezer. Jadi kayak gini. Ada sebenarnya dari defaultnya kayak gini sih. Ini bisa diatur. Mau lebih tinggi, mau jadi satu aja dilepas juga bisa. Kayak kulkas biasa. Tuh, terus di sini ada kompartemen bisa buat telur, botol, macam-macam sih, tergantung kebutuhan. Terus yang bagian pintunya ini kayak gede banget ya, lebih gede dari biasanya gitu, kayak bisa naruh jar yang besar. Nah, Tuh bunyi. Ding, itu berarti alarm, reminder karena pintunya masih kebuka. Jangan bunyi terus selama 30 detik untuk kelanjutan. Itu dong, itu kan ada lacinya. Lacinya buat apa? Nah, laci ini sebenarnya ini ada tulisannya kan, ada keterangan ikonnya, bisa buat sayur, bisa buat buah di sini. Kalau yang sebelahnya ini dari icon keterangannya bisa buat sayur dan buah dan juga protein hewan, entah itu ikan atau ayam. Nah ini yang biasanya kalau mau habis stowing dari freezer mau dimasak masukin situ, biar dia nggak beku. Menurut kamu ini keren nggak kalau kulkas biasanya di atas? Menurut aku sih keren, karena apa? Bukan keren sih, fungsional, efektif banget. Karena kan kita kalau buka kulkas nggak perlu nurut-nurut gitu kan, nggak sering lah. Kalau misalnya di freezer emang kita dimensinya nggak sering, jadi kalau kadang-kadang turun ke bawah nggak apa-apa. Jadi gampang banget, misalnya nih besok malam-malam haus, buka, enak, minum penyakai. Terus, oh iya, ini ada kompartemen di situ kalau dilihat. Terus sebenarnya ada icon plasma clusternya. Jadi kalau plasma clusternya diaktifin, nah coba dulu ya. Nah, dia langsung warna biru. Oh iya, Itu kelihatan. tandanya adalah fitur plasma clusternya aktif. Oke. Kita matiin.
Tapi pada dasarnya kulkas tuh apapun itu kalau simpan barang-barang emang baiknya diwadahin ya biar kayak nggak Betul. berbau. Benar. Terus makanannya juga tetap awet. Jadi kan kalau dilihat food prep kita semuanya kan ada kontainernya sendiri masing-masing, jadinya tetap walaupun ada fiturnya jadinya tetap awet aja. Dan kita juga kalau mau butuh-butuh juga gampang keluarinnya. Oke. Buat freezernya ada 2 pintu sama kanan kiri. Yang freezer nggak ada fitur-fitur tertentu, tinggal kita mau naruhnya sesuai kebutuhan aja. Jadi dia konsepnya beda kayak yang biasa ya, berlaci-laci gitu. Tuh. Nggak yang cuman rak doang. Jadi lacinya cukup gede, dalamnya lembut banget, bisa muat banyak. Bener, itu raknya, lacinya tuh bener-bener dalam. Jadi muat kayak, kalau aku kotak Lion Star itu kayak muat 6 deh. Ini yang di atas aja Lion Star-nya 3 ke atas. Iya, berarti 6 ya. Itu bisa dua kalinya. Udah, kalau di bagian bawah pintunya nggak ada kompartemen, jadi nggak bisa buat nyimpen apa-apa. Udah deh. Udah, nggak tahu apa lagi. Ini nggak ada bunga es ya. Biasanya kan kalau yang 2 pintu nggak ada bunga es. Apalagi ini. Ini kulkas 4 pintu ini juga nggak ada bunga esnya. Jadi baik yang di atas dan di bawah itu benar-benar nggak ada saljunya. Jadi lebih gampang juga buat kita maintain. Terus juga isinya juga nggak terlalu terganggu sama bunga salju. Terus Ini sebenarnya warnanya nggak cuma hitam, ada yang abu-abu sama silver. Silver Tutup sama jam. hitam, cuma 2 warna itu aja sih. Kenapa kita pilih hitam? Biar kelihatan lebih elegan aja. Selain dengan fungsinya yang udah bagus. Nah, udah berisik banget, udah tutup. Tapi itu fitur yang bagus sih sebenarnya, supaya kita juga nggak lupa nutup pintu buka. Kalau dulu kan udah ngerasa udah ditutup, tapi ternyata nggak tutup dan ketinggalan lupa lama, dalamnya jadi nggak dingin. Nah, ini penting banget sih. Kadang-kadang orang nggak kepikiran tapi belum. Terus dengan harga yang sekitar 9 jutaan, worth the money sih, worth the value. Karena sekarang kulkas juga udah banyak macamnya, harganya juga macam-macam. Pertimbangan kita pertama bukan harganya kan, tapi lebih ke dimensinya dulu. Terus begitu ada barangnya, kemudian sesuai dengan value harganya, terus ini bisa buat 5-10 tahun. garansinya berapa tahun? Garansinya standar, garansi suku 10 cadang. tahun kan biasanya. Kalau yang garansi 10 tahun itu kompresornya. Jadi mesinnya tuh 10 tahun digaransi. Kalau memang ada masalah selama 10 tahun itu langsung bisa di claim. Oh, ini ada nih penjelasannya. Lemari es 12 bulan buat spare part dan biaya perbaikan. 60 bulan buat kompresornya, 120 bulan kompresor buat model tertentu. Biasa aja sih sebenarnya. Jadi kan 1 tahun, 5 tahun sama 10 tahun. 1 tahun suku cadang, misalnya pintunya rusak lepas, itu bisa dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau yang 5-10 tahun itu kompresornya, mesinnya di belakang. Jadi kalau misalnya dalam periode waktu tersebut ada kerusakan atau udah nggak dingin, itu bisa kita klaim 5-10 tahun, tergantung dari tipenya. Atau yang 10 tahun sih. Oke, udah. Kita nggak bisa tempel magnet di depannya, tapi bisa di sampingnya. Di sampingnya masih bisa nempel. Jadi kayak di Shopee itu kan ada yang jualan buat rak kulkas yang pakai magnet yang bisa naruh tisu, jadi masih bisa ya di sampingnya, tetap sama kayak kulkas biasa. Ini bisa kalau misalnya ada magnet papan tulis bisa tuh tempel di sini terus nyatet mau ngapain. Tapi space-nya adalah walaupun ini mepet karena dia ininya kan nggak terbuka, jadi panasnya tetap bisa lewat. Belakangnya juga berjarak sekali sih. Lebih dari segini lah. Karena biasanya yang paling panas itu belakangnya kan ya? Enggak. Iya belakangnya, karena mesinnya sebenarnya di belakang.
Jadi kalau mau lebih awet lagi ya emang kita harus sediain space yang lebih luas lah. Kalau misalnya dari kitchen set juga space-nya juga tipis-tipis juga sih. Nah, apalagi itu tertutup ini kan. Jadi Dan di sana juga jendela sih. itu juga jendela, jadi kalau misalnya dibutuhin bisa kita buka. Oke. Ini Mama's new baby, Kalau kata Kai apa? much nicer. Aman. Jadi kalau teman-teman mau cari kulkas, sesuaiin dulu pertama space-nya. Ntar Kedua dulu. mungkin Tapi kemarin kita nggak ngitungin. kita sebenarnya ngitungin, aku sih ngitungin. Cuman kita ngitungin, cuman pada akhirnya ya udahlah beli aja dulu. Pas dihitung-hitung lagi cukup, ya udah Kebetulan ditaruh di cukup. sana. Jadi kayaknya udah ditolong sama Tuhan kan. Ternyata kita beli ukuran yang bisa masuk ke sana. Bisa masuk, harganya worth the value, benar-benar yang perut. Terus udah. Enggak sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu apa, pengen tahu tentang apa, bisa tulis di kolom komentar di bawah aja, nanti kita coba jawab. Oke. Intinya informasinya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Nah, yang pertama yang mau cari kulkas atau mau ganti kulkas, ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Terus ini juga keren ya buttonnya. Apa sih, dia udah touch Dia screen. touchscreen, nyala. Tapi kalau udah lama nggak dia mati sendiri. Aman.